Halo teman-teman semua, pada materi kali ini kita akan membahas tentang gugatan dan tata cara pembuatan gugatan. Untuk itu, mahasiswa diharapkan sudah membaca modul hukum perdata, hukum acara perdata, dan praktik pengalaman beracara. Beberapa hal yang telah kita ketahui dari gugatan perkara perdata. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Gugatan umumnya dibuat oleh penggugat, tetapi gugatan juga dapat dibuat oleh tergugat dan diajukan dalam jawaban gugatan. Hal tersebut disebut sebagai gugatan rekonvensi. Urutan pembacaan gugatan dalam alur persidangan perdata dilakukan setelah upaya mediasi tidak menemui titik temu. Dalam pengajuan gugatan, harus memperhatikan syarat-syarat formilnya, termasuk kompetensi pengadilannya. Apakah pengadilan tempat diajukannya gugatan itu sudah sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Pokok sengketa dalam gugatan juga harus jelas, harus benar-benar sesuai apakah itu gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi. Dalam membuat gugatan juga didasari beberapa teori. Teori yang pertama, substantia ring teori, menyatakan bahwa gugatan tidak hanya menyebutkan dasar-dasar hukum yang menjadi tuntutan, tetapi harus pula menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa tersebut. Sedangkan teori lainnya, yaitu teori individualis ring teori, menyatakan bahwa dalam gugatan, peristiwa-peristiwa, fakta-fakta atau kejadian tersebut cukup diungkapkan atau dijelaskan untuk menunjukkan hubungan hukum dan menjadi dasar dari tuntutan. Bagian-bagian pokok yang harus ada dalam gugatan yang pertama adalah identitas jelas, yaitu identitas kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian adalah posita atau fundamentum petendi yang berdasarkan teori pembuatan gugatan yang sebelumnya. Di dalam posita atau fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang berisi data dan fakta tentang peristiwa dan kejadian tentang duduk perkara, dan bagian kedua berisi tentang dalil-dalil hukum dan dasar-dasar hukumnya. Kemudian ada petitum atau apa saja yang diminta penggugat kepada hakim dan apa saja yang dibebankan kepada penggugat. Nah, berikut adalah contoh draft dari gugatan. Yang pertama, ada perihal dan tujuan gugatan, yaitu kepada pengadilan negeri tempat diajukannya gugatan, pengadilan negeri atau agama. Kemudian selanjutnya ada identitas kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kemudian ada bagian posita yang berisi fakta atau kejadian perkara dan juga dalil-dalil dasar hukum. Dan yang terakhir ada petitum, dan kemudian ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Nah, itu tadi sekilas tentang gugatan dan tata cara pembuatan gugatan. Semoga dapat membantu mahasiswa dalam mengerjakan sesi praktik pengalaman beracara. Sampai jumpa.